Allah menganjurkan Nabi supaya bersabar bersama orang-orang yang berjamaah. Maka saudara sekalian rahimakumullah, selesai atau ayat ini turun, Nabi keluar, kharaja min dari, keluar dari tempat tinggal beliau, mencari di mana sahabat yang sedang berkumpul berzikir bersama-sama. Maka ketika sahabat itu dijumpai berkumpul berzikir berjamaah, maka Nabi SAW ikut di tengah-tengah mereka. Yang diriwayatkan, diceritakan dalam hadis itu, sampai sebagian para sahabat itu merasa kikuk, merasa tidak enak hati karena Nabi tiba-tiba muncul hadir begitu saja. Nabi ikut di tengah-tengah mereka, memberikan isyarat supaya zikir berjamaahnya dilanjutkan. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, begitu selesai acara berzikir berjamaah itu selesai, Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi amarani an asbira nafsi ma'akum. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepadaku agar aku bersabar bersama orang-orang seperti kalian. Maka ini saudara-saudara sekalian yang sungguh sangat jelas dan kuat dijadikan oleh para ulama sebagai dalil az-zikru ma'al jamaah, berzikir dengan berjamaah. Apalagi saudara sekalian rahimakumullah, di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana saudara sekalian rahimakumullah kita meyakini bahwa kelahiran Nabi SAW, lahirnya baginda Rasul di bulan Rabiul Awal ini saudara, sekalipun terjadi perbedaan antara para ulama dan para ahli sejarah, namun saudara sekalian wallahu alam, bukan soal yang penting, bukan soal kapan lahirnya Nabi, perbedaan di bulan apa lahirnya Nabi, tapi yang paling penting adalah kita yakin bahwa Nabi itu pernah dilahirkan. Artinya Nabi itu ada, pernah ada. Artinya Nabi SAW pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu diutusnya untuk kita, bahkan lil alamin, rahmatan lil alamin. Itu yang sangat penting saudara sekalian. Karena berhati-hati penjelasan semacam ini, takut ini bagian daripada usaha-usaha mementahkan atau melemahkan iman kita kepada siapa Nabi SAW. Hanya ini yang kita takuti saudara sekalian rahimakumullah. Maka saudara sekalian pantas kalau ada di antara kita, bahkan banyak kaum muslimin, bukan hanya negara kita, bahkan dunia, ketika bulan Rabiul Awal dan sekitarnya mereka mengadakan acara-acara memperingati lahirnya baginda Rasul Nabi SAW, itu karena kecintaan kita dan mereka semua kepada Nabi. Maka saudara sekalian rahimakumullah, kita maklum siapa Nabi SAW di hadapan Allah. Nabi manusia agung yang diagungkan oleh Allah. Maka kita yakin siapa yang mengagungkan Nabi, maka pasti diagungkan oleh Allah. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapa yang memuliakan Nabi SAW, pasti dia akan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Saudara sekalian, siapa orang yang mencintai Nabi, pasti dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dan siapa orang yang merasa gembira dengan lahirnya Nabi, dengan diutusnya Nabi SAW, maka kegembiraannya itu bukti dari iman dan takwanya kepada Allah. Bahkan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 58 kurang lebih, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, seharusnya mereka umat manusia, orang yang beriman, falyafrahu, seharusnya mereka gembira. Gembira dengan karunia Allah. Karunia itu banyak sekali saudara sekalian. Masjid-masjid ini karunia Allah. Kesenangan, kegembiraan dalam ibadah itu karunia Allah. Fadlillah, fadlullah. Wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah seharusnya gembira. Lalu saudara sekalian rahimakumullah, dapat kita fahami kalau ada orang tidak gembira dengan karunia Allah, kira-kira orang apa ini saudara-saudara sekalian? Kalau tidak gembira dengan rahmat Allah,
Kira-kira ini manusia apa, saudara sekalian rahimakumullah? Kemudian menurut Abdullah ibnu Abbas, yang Imam As-Suyuti itu menafsirkan naqilan an Ibnu Abbasin radhiyallahu an. Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan, fadlullahi al-ilmu, karunia Allah yang paling tinggi itu adalah ilmu. Jadi kita setiap saat mengaji, mengkaji, membaca, memperdalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, itu fadlullah, itu karunia yang sangat besar, sangat tinggi. Dan sudah-sudah sekalian, kita bersyukur setiap saat. Bahkan kenapa memberikan ilmu pada saat sholat Jumat semacam ini, sekalipun sunnahnya singkat pada saat khutbah atau dua khutbah, itu hukumnya wajib. Artinya saling mengingatkan di antara kita, saling memberikan ilmu di antara kita. Ini hukumnya wajib, salah satu rukun daripada Jumat. Dan saudara sekalian, wa rahmatuh, yang dimaksud qul bi fadlillahi wa rahmatih, rahmatullah itu yang paling besar adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Abdullah ibnu Abbas adalah rahmatul uzma, itu adalah rahmat yang sangat agung. Saudara-saudara sekalian, kalau ada acara memperingati kelahiran Nabi dengan kegembiraan, ya tentu saudara sekalian dengan batas-batas tertentu, jangan sampai bermaksiat di dalamnya, maka itu sangat diterima di dalam agama. Bahkan itu diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ayat Al-Qurannya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jangan lagi-lagi kita bertanya mana dalilnya, apakah Nabi mencontohkan, mana perintahnya. Hadirin rahimakumullah, cukup jelas sebenarnya semacam ini. Ini hati-hati orang-orang yang bertanya semacam itu, jangan-jangan ini bagian daripada bisikan syaitan yang ingin menghilangkan iman, menipiskan iman orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Rubah perasaan kita kalau selama ini kita ingin melakukan suatu hasanah yang disebut dengan sunnatan hasanah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara-acara mulia, dengan acara baik, itu disebut oleh Nabi sunnatan hasanah, kreasi-kreasi baik. Sunnah di sini bukan sunnah Nabi, bukan sunnah yang ada hadisnya dan dicontohkan oleh Nabi, bukan itu saudara sekalian. Karena ternyata sunnah itu ada dua dalam hadis ini, ada sayyi'ah, ada hasanah. Maka jelas sunnah di sini bukan sunnatur Rasul yang pernah dilakukan Nabi, tetapi ini adalah kreasi, kreatif kita setiap saat. Kita bikin acara, kita kreatif, bikin hal-hal yang berguna, bermanfaat. Asal di dalamnya itu peringatan-peringatan maulid itu ada ilmu. Jelas ilmu yang disampaikan adalah fadlullah, itu karunia Allah menurut ayat Allah surah Yunus ayat 58. Itu fadlullah. Apalagi kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para nabi. Ayat Allah mengatakan kalau di situ dikisahkan Nabi, faqsusil qasas. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu supaya mereka menjadi ingat. Kemudian di akhir surah Yusuf, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah dalam surah, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 120-nya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semua kisah-kisah Rasul itu aku ceritakan kepada engkau Muhammad. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, supaya lebih kuat hati kita ketika mendengarkan kisah-kisah dan cerita-cerita itu. Maka saudara sekalian, coba lihat peringatan-peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya ilmu, isinya tidak ada lain, kisah-kisah para anbiya, para rasul. Maka ini saudara sekalian ayat Al-Qur'annya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan ini datang kepada engkau Muhammad adalah dengan benar, bahwa kisah-kisah itu benar dan menjadi peringatan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka sudah sekalian, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita berjamaah kita masih kita temukan insyaallah
tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan agama kita tidak akan pernah bisa dilemahkan, apalagi dikalahkan dengan bersatunya kita, dengan tampaknya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu semua diniatkan kecintaan kepada Nabi, pasti saudara sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang sangat penting saudara sekalian tentang tetap iman dan takwa, ketetapnya kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala setiap saat disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia fana ini kecuali setelah benar-benar berislam kepada Allah, setelah benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya tanpa ikatan dan tanpa syarat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, saudara sekalian, la yamutunna ahadukum, beliau bersabda, jangan sekali-kali kalian, salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia fana ini illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia setelah mampu berbaik sangka kepada Allah. Artinya Allah pasti memperlakukan baik kepada kita. Kapan kita bisa bersangka baik kepada Allah? Setelah kita baik sekian lama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita bisa berbuat bersangka baik kepada Allah. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita seluruhnya. Allah berikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan kesalehan kita. Dosa dan salah kita diampuni oleh Allah. Ibadah taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.